Halo adik-adik, apakah kalian sudah siap? Pada video kali ini, kita akan belajar tentang fabel. Kalian pasti sudah pernah mendengarkan tentang fabel? Coba kalian pikirkan sebentar, fabel itu apa sih? Yap, benar. Jadi, fabel adalah cerita yang tokohnya itu binatang, tetapi berperilaku seperti manusia. Fabel biasanya mengandung pesan moral atau ajaran yang baik untuk kehidupan. Contoh fabel yang terkenal adalah cerita Kancil dan Buaya, si monyet dan si kura-kura, ada juga si Gagak dan Kendi. Nah, dalam fabel ada dua hal yang penting untuk kita ketahui, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. Contohnya ada tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Tema fabel biasanya berkaitan dengan perilaku manusia, seperti kebaikan, kejahatan, kejujuran, dan kebohongan. Kedua yaitu alur. Alur adalah jalan cerita yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam sebuah karya sastra. Alur fabel biasanya maju atau mundur. Ketiga yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh fabel biasanya berupa binatang yang berperilaku seperti manusia. Keempat yaitu latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Nah, latar fabel ini biasanya di alam, seperti di hutan, sungai, ataupun kebun. Kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menyampaikan ceritanya. Sudut pandang fabel biasanya orang ketiga serba tahu. Dan terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat fabel biasanya berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, unsur-unsur ini saling berkaitan dan menentukan kualitas cerita. Misalnya dalam fabel si Kancil dan Buaya, tema ceritanya kecerdikan dan kebodohan. Alurnya maju, tokohnya adalah Kancil dan Buaya serta binatang-binatang lain di sungai. Latarnya adalah sungai dan hutan. Sudut pandangnya adalah orang ketiga serba tahu. Nah, menceritakan apa yang dialami dan dirasakan oleh tokoh-tokoh. Dan amanatnya adalah jangan mudah tertipu oleh perkataan orang lain. Nah, adik-adik, itulah penjelasan tentang unsur intrinsik dalam fabel. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang mempengaruhi cerita dari luar, yaitu latar belakang penulis, tujuan penulis, sasaran pembaca, dan juga kritik sastra. Nah, unsur-unsur ini berhubungan dengan konteks sosial, budaya, sejarah, atau ideologi yang ada di balik cerita. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas. Yang pertama, ada latar belakang. Latar belakang penulis adalah kondisi dan pengalaman hidup penulis yang mempengaruhi karyanya. Yang kedua yaitu tujuan penulis. Tujuan penulis adalah alasan penulis menulis fabel. Tujuan fabel biasanya untuk menghibur, mendidik, dan mengkritik. Yang ketiga yaitu sasaran pembaca. Sasaran pembaca adalah orang-orang yang dituju oleh penulis. Sasaran pembaca fabel biasanya anak-anak atau orang dewasa.
Dan yang keempat yaitu kritik sastra. Kritik sastra adalah tanggapan terhadap karya sastra, baik berupa analisis maupun penilaian. Kritik sastra fabel biasanya berkaitan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik fabel. Misalnya dalam fabel Si Kancil dan Buaya, latar belakang penulisnya adalah orang Indonesia yang hidup di daerah pedesaan. Tujuannya adalah menghibur sekaligus mendidik pembaca dengan cerita rakyat Nusantara. Sasaran pembacanya adalah anak-anak atau orang dewasa yang suka cerita binatang, dan kritik sastranya adalah fabel ini menggambarkan sifat-sifat manusia melalui binatang sebagai perumpamaan. Nah, adik-adik, itulah penjelasan singkat tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam fabel. Semoga kalian bisa memahami dan menganalisis fabel dengan lebih baik setelah mengetahui unsur-unsur ini. Sampai jumpa dan selamat belajar!